Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita akan belajar prakarya lagi, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bahan lunak alam, yaitu bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dengan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Jadi secara keseluruhan berasal dari alam, baik dari bahannya maupun secara proses pengolahannya, secara alami. Macam dari bahan lunak alam itu yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat dihasilkan oleh alam yang berasal dari pelapukan kerak bumi. Tanah liat merupakan bahan baku pembuatan tembikar dan kerajinan tangan lainnya yang dibakar dalam suhu 1000 derajat Celcius. Jadi bahan utama dari pembuatan keramik itu adalah tanah liat. Tanah liat memiliki karakteristik sulit menyerap air sehingga lahan dengan keadaan tanah liat primer tidak cocok untuk pertanian. Karena tidak cocok untuk pertanian, biasanya tanah liat ini digunakan untuk bahan-bahan utama kerajinan, gerabah atau keramik. Tekstur tanahnya cenderung lengket bila dalam keadaan basah dan kuat menyatu antara butiran tanah yang satu dengan lainnya. Dalam keadaan kering, butiran tanahnya terpecah-pecah secara halus. Jadi karena keadaan basah itu bisa saling menyatu, maka mudah untuk tanah liat itu dibentuk berbagai bentuk kerajinan. Misalnya di sini dicontohkan ada kerajinan pembuatan guci atau pembuatan piring, vas, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari penggunaan bahan lunak berupa tanah liat. Selanjutnya yaitu serat alam. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya ada tas, dompet, topi, dan alas meja. Bahan baku serat yang biasa digunakan yaitu enceng gondok, mendong, pelepah pisang, daun jagung, pelepah jagung, daun lontar, janur, dan daun pandan. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam sebagian besar dibuat dengan cara menganyam. Contoh yang paling banyak kita temui di sekitar kita yaitu kerajinan enceng gondok yang dilakukan dengan cara menganyam. Untuk menghasilkan ada tas, ada kursi, dan lain-lain. Bisa kalian lihat di sekitar kalian. Yang ketiga yaitu berupa getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Kerajinan getah nyatu banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kerajinan getah nyatu memiliki detail yang tinggi. Jadi ini adalah contoh dari bentuk kerajinan getah nyatu. Jadi banyak sekali ditemukan di daerah Kapuas atau Kalimantan, biasanya dibentuk dengan kerajinan berupa kapal-kapal ini. Ini kan punya detail yang lebih tinggi, jadi memiliki makna kerajinan atau estetik yang lebih tinggi pula. Selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan bahan alam yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Kerajinan kulit menggunakan bahan baku dari kulit hewan yang sudah disamak atau kulit mentah maupun kulit sintetis. Kerajinan berbahan kulit biasanya ada tas, dompet, jaket, sabuk, sepatu, wayang, dan lain-lain. Bahan dasar kerajinan kulit itu bisa dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya. Untuk buaya itu ada syaratnya, yaitu bukan termasuk buaya yang dilindungi. Jadi ada beberapa. Jadi buaya itu ada yang dilindungi, ada pula yang tidak. Contohnya untuk buaya itu adalah tas-tas. Selanjutnya yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah atau dibentuk. Jadi bahan lunak buatan ini adalah buatan dari manusia, dari bahan-bahan sintetis. Contohnya yang pertama adalah sabun. Sabun adalah surfaktan yang dipakai dengan air untuk mencuci dan membersihkan. Jadi fungsi utama sabun itu bukan sebagai bahan kerajinan, tetapi untuk sebagai bahan pembersih. Umumnya sabun berupa padatan tercetak yang disebut sebagai batang, sehingga disebut sebagai sabun batangan.
Sabun batangan cocok untuk kerajinan karena memiliki karakteristik yang padat, licin, lunak sehingga mudah dibentuk. Jadi untuk kerajinan biasanya itu yang digunakan adalah sabun batangan untuk diukir seperti pada gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari kerajinan berbahan dasar sabun. Selanjutnya yaitu lilin. Lilin tidak hanya dimanfaatkan sebagai penerangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan berbagai macam benda kerajinan. Lilin memiliki sifat mudah mencair dan membeku sehingga mudah dibentuk dan dicetak ketika masih berupa cairan. Dari sifat uniknya tersebut, kita dapat melakukan berbagai kreasi lilin, baik dari segi bentuk, warna, maupun fungsinya. Jadi di sini adalah contoh dari kreasi lilin yang dibentuk menyerupai minuman. Jadi lilin itu karena mudah mencair dan mudah untuk membeku kembali, itu mudah sekali untuk melakukan kreasi pada lilin, baik nanti dibentuk dengan warna-warni maupun dicetak pada cetakan yang bermacam-macam. Itu adalah salah satu keunggulan dari lilin. Selanjutnya yang ketiga yaitu clay. Istilah clay sebenarnya adalah tanah liat, tetapi pada kerajinan istilah tersebut diartikan sebagai tanah liat buatan. Tanah liat buatan ini terbentuk dari berbagai adonan, bisa adonan tepung, parafin, bubur kertas, dan polimer. Ini adalah contoh dari clay atau tanah liat buatan. Jadi teksturnya seperti tanah liat tetapi bukan berbahan dasar tanah liat. Itu adalah kunci dari clay. Macam clay berdasarkan bahan dasarnya ada 7. Yang pertama ada parafin clay. Terbuat dari parafin dengan sifat lunak dan mudah dibentuk dan tidak akan mengeras. Jadi walaupun didiamkan, kalau parafin itu tidak akan mengeras. Yang kedua ada plastisin clay. Terbuat dari plastisin dengan sifat lunak tapi tidak selunak parafin. Jadi lebih lunak yang parafin. Yang ketiga ada paper clay, bubur kertas yang akhirnya akan mengeras setelah diangin-anginkan. Jadi kertas nanti didaur ulang dengan cara dibuat bubur, kemudian dicetak menjadi bisa lembaran kertas, bisa bentuk lain, dan akan kering ketika diangin-anginkan. Selanjutnya ada floor clay, terbuat dari campuran tepung, lem, dan aroma. Ini ngehits pada tahun kemarin, yaitu ketika buat slime yang anak-anak buat pakai tepung, pakai lem, kemudian nanti dicampur dengan sabun agar wangi. Kemarin yang sempat ngehits itu. Selanjutnya yaitu jumping clay, terbuat dari bahan-bahan non-toksik yang sangat lembut dan ringan serta mudah dibentuk karena bersifat fleksibel dan akan mengeras dalam 24 jam pada suhu ruang. Ada pula air dry clay, bersifat sama dengan jumping clay, namun memiliki hasil akhir yang lebih padat. Kemudian ada polymer clay, jenis clay paling baik, relatif mahal harganya dan masih jarang digunakan di Indonesia. Tahapan finishingnya yaitu dengan cara di oven, jadi masih sulit untuk mencari bahan dasar polymer clay. Selanjutnya ada gips. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan kental yang ketika didiamkan akan mengeras. Oleh karena itu, mengolah gips dilakukan dengan cara mencetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Ini adalah contoh dari pencetakan gips. Gips itu bisa untuk kerajinan pada langit-langit rumah, maupun untuk hiasan, dan bisa pula ada beberapa gips yang digunakan untuk kesehatan, misal patah tulang dan lain-lain. Jadi itu dipakai dengan cara dicetak. Selanjutnya ada terakhir yaitu fiberglass. Memiliki struktur cair yang jika mengering akan mengeras. Fiberglass dapat dibentuk ketika setengah kering. Kerajinan fiberglass dapat dilakukan dengan cara dicetak hasil kerajinan bening seperti air dan kaca. Jadi fiberglass ini adalah kerajinan yang dia bentuknya cair, tetapi ketika dia kering dia akan mengeras seperti kaca. Banyak sekali digunakan sebagai bahan-bahan hiasan, misal di sini. Kalau dalam bahasa mudahnya fiberglass itu berupa rasin berupa rasin pada ketika kita menemui keliling kita. Jadi bentuknya cair, nanti dipanaskan,
terus kemudian didiamkan, dia akan mengering dengan cerah. Ini adalah contoh dari fiberglass. Nah, sekian dari saya. Tadi ada beberapa bahan lunak, baik yang buatan maupun alam. Banyak salahnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.